Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini, gue masih tetap memberikan kalian tentang kisah-kisah menarik yang datang dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tuh bukan datang dari kisah para sahabat, melainkan kisah dari tumbuhan, yaitu pelepah kurma yang sangat merindukan Rasulullah. Sebagian besar manusia di bumi, baik yang muslim ataupun non-muslim, hampir pasti mengetahui sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak juga non-muslim yang mengakui sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan tokoh nomor satu yang sangat berpengaruh di dunia. Khusus bagi umat muslim mengenal sosok Rasulullah meskipun hanya lewat hadis-hadis beliau sudah sangat menggetarkan hati. Apalagi setiap muslim yang beriman pasti merindukan sosok baginda. Bahkan pasti juga kita ingin sekali melihat sosok beliau secara langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan. Oleh karenanya banyak muslim yang merindukan sosoknya yang penuh kasih sayang, orang yang paling dermawan, paling lapang dada, dan serta paling benar tutur katanya. Bahkan nyatanya tak cuma umat Islam yang merindukan Rasulullah. Sebuah pelepah pohon kurma pun memendam rindu yang sangat besar pada manusia paling agung itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dikisahkan bahwa di Masjid Nabawi pernah terdapat sebuah pelepah pohon kurma yang selalu digunakan Rasulullah bersandar. Sejak Masjid Nabawi berdiri, pohon kurma itu telah ada di sana. Tak hanya menjadi tonggak, pohon kurma tersebut selalu menjadi sandaran Nabi setiap kali beliau memberikan khutbah. Si pohon selalu menanti hari Jumat karena pada hari itu ia akan mendampingi Nabi memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sejak Jumat pertama masjid berdiri, ia selalu setia dan bahagia menemani beliau. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya para sahabat membuatkan mimbar yang baru dan yang lebih baik, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi perlu bersandar pada pelepah pohon kurma tersebut. Namun disinilah terjadi sebuah peristiwa romantis. Suatu ketika dari dalam masjid, para sahabat mendengar tangisan seperti rintihan seekor anak unta yang kehilangan induknya. Sahabat pun mencari-cari asal muasal suara rintihan tersebut. Setelah dicari-cari, muncullah kesimpulan bahwa suara rintihan tersebut berasal dari pelepah pohon kurma. Para sahabat pun akhirnya mengadukan peristiwa ini kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita dari para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang menghampiri dan meletakkan tangannya pada pelepah pohon kurma tersebut. Seketika itu pula pelepah pohon kurma menjadi diam dan tak terdengar lagi suara rintihan seperti sebelumnya. Konon disebutkan bahwa Rasulullah memberikan pilihan kepada pelepah kurma tersebut. Jika engkau mau, aku akan menjadikan engkau dinding masjid ini, akarmu tumbuh lagi, tubuhmu hidup lagi, dan engkau berbuah lagi.
Atau jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar engkau menjadi pohon kurma di surga, supaya para wali Allah dapat memakan buah-buahmu." Batang kurma itu pun menjawab, "Saya memilih untuk ditanam ke dalam tanah dan akan tumbuh di surga supaya wali-wali Allah dapat memakan buahku dan saya berada di tempat di mana di dalamnya saya kekal." Lalu goncangan tanah dan suara rintihan pun berhenti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian kembali pada mimbar dan menyampaikan kejadian tersebut kepada para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ia, pohon kurma, memilih negeri yang kekal dibanding negeri yang fana ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh supaya ditanamkan batang pohon kurma itu dan mengatakan bahwa ia akan dibangkitkan di dalam surga. Imam Hasan Al-Basri ketika menceritakan peristiwa ini, ia menangis meneteskan air mata kemudian berkata, "Wahai kalian hamba-hamba Allah, sebuah pelepah kurma, kayu biasa saja, memiliki rasa kerinduan yang begitu besar kepada baginda Rasulullah. Maka sesungguhnya betapa kalian adalah lebih berhak untuk merindukan dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Wallahu alam bisawab. Itulah sepenggal kisah di kesempatan kali ini, dan nantikan kisah-kisah inspirasi lainnya hanya di channel Irwandi Irgantara. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.